Di video kali ini, saya Antonia Carolina Eje dari Prodi Pendidikan IPA semester 1 akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi bunga. Untuk membantu dalam proses penjelasan tentang struktur dan fungsi bunga ini, saya mengambil contoh bunga kembang sepatu. Untuk diketahui bersama, bunga kembang sepatu ini digolongkan ke dalam jenis bunga sempurna. Mengapa dikatakan ke dalam jenis bunga sempurna? Karena bunga kembang sepatu ini memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Langsung saja, struktur bunga kembang sepatu yang pertama itu kita dilihat dari tangkai bunga. Tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian bunga lainnya. Tangkai bunga berfungsi menopang bunga dan menghubungkan bunga dengan bagian lainnya, yaitu seperti kelopak, dasar bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Berikutnya, dasar bunga. Dasar bunga berada di sini. Dasar bunga ini sebagai ujung tangkai bunga, sebagai bagian tumpu bagian bunga lainnya. Ketiga, kelopak bunga. Kelopak bunga bisa dilihat. Kelopak bunga ini bangunan serupa daun berwarna hijau sebagai pelindung bunga yang masih muda. Jadi kelopak bunga ini ketika bunga masih muda atau masih kuncup, dia melindungi bagian bunga lainnya. Dan ketika bunga sudah mekar sempurna seperti ini, kelopak bunga akan berada di bawah mahkota bunga seperti ini. Berikutnya, bakal biji. Bakal biji ya, dia berada sekitar di dalam sini. Di sini sudah dibuka untuk melihat bakal bijinya. Bakal biji ini berfungsi sebagai pelindung sel telur. Berikutnya, tangkai putik. Tangkai putik bisa diketahui bersama ini di sini. Tangkai putik berfungsi untuk jalur perjalanan sel jantan menuju ovarium pada bunga. Setelah tangkai putik, ada kepala putik. Kepala putik berfungsi ini berfungsi sebagai alat kelamin betina dan untuk tempat jatuhnya serbuk sari. Kemudian tentang benang sari. Benang sari bisa diketahui bersama ini benang sari. Benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Sementara kepala sari ini berwarna kuning, bisa dilihat. Kepala sari ini berfungsi untuk menyimpan serbuk sari yang berfungsi untuk penyerbukan. Yang terakhir, mahkota. Kenapa
mahkota bunga selalu berwarna-warni, berbagai macam warna. Tujuannya untuk menarik perhatian serangga. Ketika serangga melihat kembangnya yang begitu bagus, dia akan menghampiri bunga dan hinggap. Dan pada saat hinggap itu, tidak sengaja serangga itu akan membantu proses penyerbukan, yaitu dengan memindahkan ini benang sari ke kepala putik. Maka di situ terjadi penyerbukan sehingga bisa menghasilkan keturunan bunga. Dan juga mahkota bunga ini berfungsi untuk melindungi benang sari dan putik dari gangguan luar. Oke. Ini penjelasan singkat tentang struktur dan fungsi bunga yang diambil dengan contoh alat peraga yaitu kembang sepatu. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.